Saudara terkasih, Shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan HKBP Setia Mekar. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 26 Februari 2025, dengan tema Kasihilah musuhmu, terambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika seseorang menyakiti kita, naluri pertama yang muncul adalah membalas. Rasa keadilan dalam diri kita menuntut agar orang yang berbuat salah mendapat ganjarannya. Dunia tempat kita hidup hari ini semakin menekankan prinsip bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Jika seseorang berbuat jahat, maka mereka pantas dihukum. Inilah pola pikir yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Pada zaman Yesus, prinsip balas dendam sangat mengakar dalam budaya Yahudi dan dunia Romawi. Hukum lex talionis atau hukum pembalasan mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah norma yang dianggap adil. Jika seseorang melukai kita, maka kita berhak melukainya kembali dengan cara yang setimpal. Bangsa Israel sendiri saat itu hidup dalam tekanan kekuasaan Romawi yang memperlakukan mereka dengan kasar dan sewenang-wenang. Para prajurit Romawi bisa saja mencaci, menindas, bahkan menyiksa tanpa alasan yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, kebencian terhadap musuh bukan hanya hal yang wajar, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, Yesus datang dengan ajaran yang mengguncang cara berpikir manusia. Dia tidak hanya meminta orang untuk menahan diri dari membalas dendam, tetapi lebih dari itu, mengasihi musuh. Ini adalah sebuah perintah yang hampir mustahil diterima oleh akal manusia. Bagaimana mungkin kita mengasihi seseorang yang menyakiti kita? Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada mereka yang membenci kita? Tapi inilah inti dari ajaran kasih yang Yesus bawa. Kasih dalam pengertian Yesus bukanlah perasaan yang bergantung pada bagaimana kita diperlakukan, melainkan sebuah keputusan yang berakar dalam relasi kita dengan Allah. Kasih ini bukan kasih yang menunggu balasan, tetapi kasih yang memberi tanpa syarat. Yesus sendiri adalah contoh sempurna dari kasih ini. Di kayu salib, saat orang-orang mencaci dan menyalibkannya, dia tidak membalas dengan kutukan,
tetapi dengan doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Saudara, ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu, Dia tidak hanya berbicara tentang musuh dalam arti politik atau bangsa lain. Musuh bisa saja adalah orang yang ada di sekitar kita. Seseorang yang telah mengkhianati kita, orang yang telah menyakiti hati kita, atau mereka yang berkata buruk tentang kita. Tuhan meminta kita untuk melihat mereka bukan dari sudut pandang luka yang mereka timbulkan, tetapi dari sudut pandang kasih yang Allah berikan kepada kita. Mengasihi musuh bukan berarti membenarkan kejahatan mereka, tetapi berarti kita tidak membiarkan kejahatan mereka menguasai hati kita. Ketika kita memilih untuk mengasihi, kita sedang melepaskan diri dari belenggu kebencian dan kepahitan. Kasih membebaskan kita, karena kebencian tidak pernah membawa damai, tetapi justru memperbudak jiwa kita. Saudara, hari ini kita dihadapkan dengan pertanyaan penting. Apakah kita mau mengasihi, bahkan ketika itu terasa tidak adil? Apakah kita berani berbuat baik kepada mereka yang tidak layak menurut ukuran dunia? Jawabnya tidak mudah. Tetapi inilah jalan yang Yesus tunjukkan. Kasih sejati bukanlah tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang siapa kita di dalam Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.